Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi yang Ibu beri judul Berani Jujur Itu Hebat. Nah, setelah menyimak materi ini, Ibu ingin kalian menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, disiplin, dan tentu saja jujur. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu bermakna buruk, busuk, rusak, memutarbalikkan. Artinya adalah tindakan seseorang yang secara tidak wajar menyalahgunakan kekuasaan yang dikuasakan kepada mereka yang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Sederhananya, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan orang lain untuk kepentingan pribadi. Korupsi itu bisa diidentikan dengan mencuri. Karena apa? Yang seharusnya diterima nilainya jauh menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Kemana itu ya sisanya? Anak-anak hebat semuanya, ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang harus anak-anak ketahui, yaitu yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Kemudian yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, kesederhanaan. Yang kedelapan, keberanian. Dan yang sembilan adalah keadilan. Agar mudah untuk menghafalkannya, anak-anak boleh menghafalkan ini yang disingkat ya, yaitu jupe, mandi, tangker, kebedil. Nah, lucu ya. Tapi ini bisa dengan mudah anak-anak menghafalkannya. Ju itu apa? Ju itu jujur, P-nya peduli, man itu mandiri, di itu disiplin, tang itu tanggung jawab, ker itu kerja keras, ke kesederhanaan, be itu keberanian, dan dil itu adalah keadilan. Lalu apa indikatornya? Nilai-nilai anti korupsi itu ada dalam diri kita. Indikatornya adalah jujur. Nah, dimulai dari jujur ya. Jujur apa artinya? Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta atau konsisten. Kemudian tidak melakukan perbuatan curang. Kemudian tidak berbohong. Kemudian tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Yang kedua adalah disiplin. Apa itu disiplin? Yaitu berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Kemudian tanggung jawab. Indikatornya adalah selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik. Dan kerja keras
selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik. Terhindari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Kemudian sederhana, selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak riya. Mandiri, selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Kemudian adil, selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih. Berani, indikatornya apa? Bisa dikatakan berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah peduli. Apa maksudnya? Yaitu menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama. Nah, anak-anak hebat, apakah korupsi hanya dilakukan oleh pejabat tinggi, orang-orang kantor yang sudah bekerja? Apakah anak-anak sekolah mungkin melakukan tindak korupsi? Yuk, kita simak cerita berikut ini. Mawar adalah bendahara kelas di sekolahnya. Dia mengumpulkan uang kas seminggu sekali dari teman-temannya. Ketika berjalan-jalan di suatu toko, dia melihat sepasang sepatu baru yang menjadi incarannya. Dalam benaknya dia berpikir, bagaimana ya cara memiliki sepatu itu, sedang dia dan keluarganya termasuk tidak mampu untuk membeli sepatu baru. Mawar sudah berulang kali bilang kepada orang tuanya untuk membeli sepatu baru, tetapi orang tuanya belum cukup uang untuk membelikan sepatu baru. Bayangan sepatu baru pun terus ada di pelupuk matanya. Bagaimana ya caranya untuk memiliki sepatu baru? Aha, tiba-tiba dia ingat bahwa dia menyimpan uang kas dengan jumlah yang lebih dari cukup untuk membeli sepatu baru. Maka diam-diam Mawar mengambil sebagian uang kas untuk membeli sepatu baru. Mawar pun sudah menyiapkan jawaban jika teman-teman atau guru bertanya, kemana uang kas? Jawab saja, hilang di jalan atau mungkin dicuri orang. Tahukah kamu anak-anak hebat bahwa tindakan Mawar yang mengambil uang kas untuk membeli sepatu baru adalah tindakan korupsi? Karena Mawar telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan teman-teman dan gurunya untuk kepentingan pribadi. Kira-kira ada lakikah perilaku korupsi di kalangan pelajar? Ada. Contohnya apa kira-kira? Mencontek saat tes atau mengerjakan ulangan juga masuk kategori korupsi. Karena mencontek adalah perilaku tidak jujur. Tidak jujur sama dengan korupsi. Anak-anak hebat, itulah contoh-contoh kisah perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh si Mawar dan Siva yang suka mencontek. Perbuatan tidak terpuji yang tidak patut dicontoh, karena perbuatan tidak jujur sama dengan korupsi. Korupsi juga bisa disebut pencuri. Semoga kalian semua, anak-anak hebat,
tidak termasuk dalam kategori ini ya. Tentu saja kita semua tidak mau dong menjadi pencuri. Lalu bagaimana mencegahnya? Anak-anak hebat, yang pertama, rajin-rajinlah beribadah. Apapun agama kalian, tidak ada satu agama pun yang membolehkan mencuri. Semiskin apapun, sesusah apapun, semenderita apapun, tidak ada satu agama pun yang membolehkan mencuri. Seperti contoh si Mawar yang menggunakan uang kas untuk membeli sepatu baru karena orang tuanya tidak bisa membelikan sepatu baru. Sekali lagi, apapun alasannya, semikin apapun, sesusah apapun, tidak ada satu agama pun yang membenarkan perbuatan mencuri. Anak-anak hebat, berikutnya adalah pergaulan dengan teman-teman yang memiliki pandangan positif. Teman-teman yang baik, teman-teman yang akan membawa kalian kepada perbuatan yang positif juga. Seperti ada pepatah yang mengatakan, jika kamu bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, maka kamu akan ikut harum. Tetapi jika kalian mainnya di tempat sampah, tentu saja baumu akan bau sampah. Kesimpulannya adalah bergaulah dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang selalu berpikir positif, yang akan membawa kalian kepada perilaku yang positif juga. Berani jujur itu hebat, karena jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Jujur dalam segala hal, jujur pada saat mengerjakan ulangan di sekolah, jujur jika dipercaya untuk memegang uang, jujur ketika dipercaya apapun oleh orang lain, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Bangga menjadi anak hebat, anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin, anak yang jujur dalam segala hal. Terima kasih anak-anak hebat dan jujur karena telah menyimak materi ini hingga tuntas. Tetap semangat ya anak-anak hebat, dan jangan lupa selalu mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.